Usai kejadian yang menewaskan 11 siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru, tim Fakta mencoba mendatangi Yayasan Pesantren Pondok Al-Quran yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian tersebut. Bagaimana respon dari MTS Harapan Baru terkait dengan 11 orang siswa-siswinya yang meninggal akibat tenggelam saat kegiatan sungai? Kita ketemukan faktanya. Ya, Pak. Mau ke dalam, Pak? Mau ketemu Pak Dede. Belum ada. Dari mana? Dari Tujuan mau ketemu Pak Dede. Ketemu siapa? Pak Dede. Dande. Pak Dande. Ditunggu sebentar. Ketika kami mencoba untuk menemui pihak yayasan, langkah kami terhenti oleh pihak keamanan yayasan. Nampaknya, pihak yayasan memilih untuk bungkam dalam kasus ini. Meskipun hingga saat ini, belum diketahui perihal kejadian yang menewaskan 11 orang siswa yang di bawah asuhan Yayasan Pesantren Pondok Al-Quran. Pak Jajang. Oke, baik, terima kasih Pak Jajang. Sayang sekali pemirsa, kita belum bisa mendapatkan keterangan langsung dari Pondok Pesantren atau MTS Harapan Baru. Kita akan temukan fakta berikutnya. 11 orang siswa yang tewas di Sungai Cileer dalam kegiatan susur sungai merupakan bagian dari 180 orang yang mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk siswa yang ikut kurang lebih 180 orang. 180 orang? Iya. Oke, itu 180 orang. Untuk pendampingnya dan juga gurunya yang ikut berapa orang? Jadi untuk pendampingnya sendiri kalau dengan pembina pramuka kurang lebih 40 orang. Jadi untuk siswa yang ikut kurang lebih 180 orang. 180 orang? Iya. Oke, itu 180 orang. Untuk pendampingnya dan juga gurunya yang ikut berapa orang? Jadi untuk pendampingnya sendiri kalau dengan pembina pramuka kurang lebih 40 orang. Dari peristiwa tragedi susur Sungai Cileer, FS adalah salah satu dari siswa yang selamat ketika peristiwa itu terjadi. Untuk memulihkan kesehatannya, saat ini FS tinggal bersama orang tuanya di Majalengka, Jawa Barat. Melalui sambungan telepon, kami pun mencoba mencari tahu perihal peristiwa ini kepada paman FS. Yang membuat kami terkejut dari cerita sang paman adalah ternyata kegiatan tersebut tidak mempunyai izin. Tidak hanya itu, informasi FS yang disampaikan ke pamannya, jika guru yang ikut dalam kegiatan itu hanya 3 orang. Kalau dari keterangan yang disampaikan itu gimana sih Pak sebetulnya kejadiannya Pak? Sampai akhirnya Aldo itu tenggelam dan melihat sendiri kejadian itu. Awal ceritanya kan pulang Jumatan ya Bu. Ya. Nah lalu biasa kalau habis Jumatan kan suka ada acara pramuka ya. Nah tetapi acara pramuka itu memang tidak biasanya, jadi dikumpulin semua siswa itu terus langsung pergi ke sungai itu dengan acara menelusuri sungai, membersihkan, mengut sampah lah Bu. Itu berapa orang Pak yang ke sana kalau cerita dari? Kalau jumlah keseluruhan tidak tahu, cuman yang pernah bilang 150 orang siswa. 150 orang siswa. Untuk gurunya ikut juga nggak Pak? Gurunya 3, laki-laki 2, katanya perempuan 1. Ada pernyataan yang mengejutkan dari sang paman. Ternyata, selamatnya FS kala itu karena dibantu oleh seorang perempuan yang hingga saat ini FS pun tidak mengetahuinya. Nah, terus kemudian ini bisa tenggelam, gimana ceritanya Pak? Itu terpleset. Yang saya ingat isi kan ngambil sampah, otomatis kan ngambil sampah yang lain ya. Nah dari batu ke batu itu terpleset Bu. Oke, sempat terpleset karena kegelincir gitu ya Pak ya, karena batunya licin. Terus setelah itu?
Nah, setelah itu ya ribut, Bu. Ributnya itu karena banyak yang jatuh ke kali yang dalam itu. Nah, si Faisal itu udah tenggelam, muncul lagi, tiba-tiba tangannya ada yang megangin, ayo naik, gitu. Katanya perempuan. Oh, siapa itu, Pak? Siapa yang nolong? Sampai sekarang nggak tahu katanya perempuannya itu siapa. Pokoknya perempuan katanya yang nolongin. Pokoknya tangannya tangan perempuan, pakai hijab gitu. Dugaan jika kegiatan ini tak berizin dan tak memiliki standar kegiatan susur sungai benar adanya. Dari pengakuan FS kepada sang paman bahwa kegiatan ini dilakukan secara tiba-tiba. Oke, nah Pak, cerita juga nggak kalau waktu pas susur sungai itu Pak, guru-gurunya ini sempet nggak Pak kayak misalnya ngabsen, bawa absen, siapa aja yang kemudian ikut kegiatan itu, sempet nggak Pak cerita itu? Tidak. Tidak tuh maksudnya tidak membawa, tidak cerita atau gimana? Nggak ada absen, nggak ada pemberitahuan, langsung jalan aja gitu, Bu. Oh gitu. Iya. Nah sebelum berangkat ke sungai Pak, guru-guru sempat nggak ngasih tahu misalnya anak-anak ini ya nanti daerahnya begini, sempat dikasih tahu itu nggak ke anak-anak sebelum ke sungai itu? Enggak, Bu. Jadi nggak ada briefing sama sekali ya? Nggak ada. Oh nggak ada briefing sama sekali? Iya. Oh jadi keluarga ini sama sekali nggak tahu soal kegiatan susur sungai ini atau sebelumnya sempat dikasih tahu sama sekolah? Sama sekali nggak tahu berarti Pak? Nggak ada yang tahu.